أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlintas beberapa pertanyaan mungkin di benak kita masing-masing. Pertanyaan pertama, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Mungkin di antara kita akan menjawab, Alhamdulillah, kami sudah bisa membaca Al-Quran dan terus masih tetap belajar agar bisa memperbaiki cara baca Al-Quran yang benar. Lalu muncullah pertanyaan yang kedua, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Mungkin di antara kita akan menjawab, Alhamdulillah, kami merutinkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jika tidak sempat di siang hari, kami upayakan untuk membacanya atau mentilawahkannya di malam hari. Jika sebaliknya tidak sempat di malam hari, kami upayakan untuk membacanya di siang hari. Lalu muncullah pertanyaan yang berikutnya, apakah kita telah berupaya memahami, mentadabburi setiap ayat yang kita baca, yang menjadi rutinitas kita, yaitu tilawal Quran, qiraatul Quran? Apakah ada upaya bagi kita untuk mentadabburi atau memahami ayat-ayat yang kita baca? Mungkin di antara kita akan menjawab, Alhamdulillah, kami berusaha untuk melakukan itu dengan cara kami duduk di majelis ilmu yang di sana dibacakan hadis-hadis, dibacakan Al-Quran, lalu diterjemahkan serta ditafsirkan oleh ustadznya. Dan kami pun berupaya di rumah sendiri dengan keluarga membaca Al-Quran, lalu kami memahaminya dan membacakan terjemahannya terhadap kepada keluarga-keluarga kami. Alhamdulillah, itu yang kami lakukan. Maka tiga pertanyaan ini terjawab dengan sempurnanya sehingga kita tidak termasuk dalam kategori apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang lalu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhazu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul, Rasul pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhazu, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Para ulama menafsirkan Al-Quran dijadikan sesuatu yang ditinggalkan bukan artinya Al-Quran itu tidak dibaca sama sekali. Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, kata para ulama, bukan hanya sekedar Al-Quran itu menjadi hiasan lemari kita, akan tetapi
Ibnu Qayyim menjelaskan makna mahjura, sesuatu yang ditinggalkan adalah yang pertama, Al-Quran itu sama sekali dia tidak bisa membacanya, sehingga dia tidak pernah membaca Al-Quran karena memang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini termasuk penafsiran para ulama mengenai ayat ini, Al-Quran sesuatu yang menjadi kitab yang ditinggalkan. Yang kedua, mungkin dia bisa membacanya, akan tetapi jedah waktu antara membaca Al-Quran yang satu dengan yang lainnya sangat lama sekali, sangat jauh sekali, sehingga tidak menjadi rutinitas dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Makna yang berikutnya kata para ulama adalah tidak hanya sekedar meninggalkan Al-Quran, tidak sekedar meninggalkan membacanya, akan tetapi makna meninggalkan Al-Quran yang lainnya kata para ulama adalah dengan kita tidak berusaha mentadabburi, memahami ayat-ayat yang kita baca. Bahkan kata para ulama termasuk di antara orang yang meninggalkan Al-Quran adalah dia tidak berhukum dengan sesuai apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita mungkin bisa berhukum? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran ini di keluarga kita jika kita tidak bisa memahami dan tidak ada usaha untuk mentadabburi ayat Al-Quran? Maka beberapa perkara ini adalah sesuatu yang apabila kita tidak mengerjakannya termasuk ke dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengadukan hal ini. Ya Rabb, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, wahai Allah, ittakhazu, mereka menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah nur, cahaya, pelita yang akan menerangi jalan kita. Jika seorang muslim ketika berjalan di suatu jalan yang begitu gelap, lalu dia tidak memiliki penerang, bagaimana mungkin dia akan menuju suatu tempat yang akan ia tuju dengan selamat, dengan cepat, dengan sesuai apa yang ia inginkan jika dia tidak memiliki nur, jika dia tidak memiliki pelita untuk menerangi jalannya? Dia mungkin akan sampai pada tujuan yang ia inginkan, akan tetapi tujuan itu barangkali akan tersendat, mungkin akan lama sampainya. Oleh karenanya kita butuh hudan, petunjuk ini, nur yang akan menerangi jalan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa mencari kesalahan dalam Al-Quran sehebat apapun tata bahasa Arabnya, maka sungguh mereka tidak akan menemukan kesalahan-kesalahan, bahkan keraguan-keraguan yang ada dalam Al-Quran. Apa fungsi yang lainnya daripada Al-Quran? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai alat yang akan menunjukkan seseorang mukmin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lebih umum daripada itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat siapa? Bukan hanya buat orang yang beriman, bukan hanya buat orang yang bertakwa, akan tetapi secara umum Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 pertanyaan di atas tersebut hendaklah terjawab oleh kita dengan sebaik-baiknya jawaban, sehingga kita tidak termasuk golongan umat yang Rasulullah SAW ceritakan dalam surah Al-Furqan tersebut. Jika para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita permisalkan. Alhamdulillah kita telah bisa membaca Al-Qur'an. Tapi sudah terakhir kali kita membacanya adalah Ramadan tahun yang lalu. Sehingga beberapa bulan yang berikutnya kita sama sekali tidak pernah membuka Al-Qur'an dengan kesibukan yang kita miliki. Maka kata para ulama, seandainya kita permisalkan, kita mendapatkan
surat. Yang surat tersebut datangnya dari teman akrab kita yang mungkin sudah lama sekali kita tidak bertemu dengannya. Kita berteman dengannya dari kecil, dari SD. Namun di waktu SMP mungkin kita berpisah dengan teman tersebut. Tapi teman yang kita masih SD ini, kalau diibaratkan dia itu adalah bagian kita, kita adalah bagian dia, saking dekat dan akrabnya. Manakala 20 sampai 30 tahun yang berikutnya, teman ini mengirimkan surat kepada kita. Pertanyaannya, ketika surat itu datang kepada kita, dengan kesibukan yang banyak yang kita miliki, mana yang lebih kita dahulukan? Kesibukan kita atau membaca surat ini terlebih dahulu? Kira-kira terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan? Membaca surat ini, kita luangkan waktu kita, kemudian pekerjaan yang mungkin banyak menumpuk, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lebih memilih untuk membaca surat ini. Pasti itu yang akan kita lakukan. Kita akan tinggalkan dulu kesibukan kita fokus, walaupun habis waktu kita untuk membaca surat dari teman kita tersebut hampir 15 menit atau mungkin setengah jam, tapi tetap pasti akan kita lakukan hal tersebut. Nah, bagaimana lagi kalau teman akrab kita tersebut mengirimkan surat kepada kita yang kita sudah tidak bertemu begitu lamanya, sampai 20 hingga 30 tahun lamanya, dan kita tidak tahu kabarnya. Tiba-tiba dia ingat dengan kita, dia kirimkanlah sepucuk surat dengan kita. Ternyata dengan bahasa yang tidak kita pahami. Mungkin dia bersafar meninggalkan kita, atau dia pindah ke luar negeri, lalu dia menuliskan surat, dia lupa bahasa daerahnya atau bahasa Indonesia, lalu dia kirimkan surat dengan bahasa yang dia pahami. Anggaplah bahasa asing. Dia kirimkan surat kepada kita, dia kirimkan WhatsApp yang begitu panjangnya, tapi kita tidak paham. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mencari tahu. Mencari tahu. Itu yang pasti jawaban dari setiap kita. Kalau ada surat tersebut datang, WhatsApp atau SMS itu masuk ke HP kita, dia memperkenalkan dirinya, mungkin kita terbaca, ini namanya si fulan. Dia teringat 20-30 tahun yang lalu dia berteman dengan seorang tersebut. Tapi dia mengirimkan sesuatu surat yang mungkin dia tidak pahami apa maksud daripada surat itu. Dia akan mencari tahu, dia akan mencari orang lain untuk menerjemahkan dari surat tersebut. Begitulah hendaknya Al-Quran ini kita jadikan sesibuk apapun kita. Kalau itu adalah surat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus lebih meluangkan waktu kita untuk membacanya. Walaupun di sela-sela kesibukan kita tinggalkan kesibukan kita 10-15 menit, lalu kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Namun kadang-kadang Al-Quran yang kita baca itu tidak paham apa maksud yang kita baca. Lalu kita berusaha untuk mencari tahu apa maksud daripada ayat yang kita baca tersebut. Sebagaimana kalau surat itu datang dari orang yang kita sayangi, teman akrab kita, pasti hal itu kita lakukan. Kenapa hal ini kita tidak lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan surat tersebut kepada kita bukan hanya sebagai kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, akan tetapi Al-Quran yang kita bacakan adalah sebagai petunjuk, cahaya yang akan menerangi kita dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kalian itu tidak ada. Kita semua ini dulu dalam keadaan tidak bernyawa, mati. Lalu Allah hidupkan kita. Dengan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruh kepada kita, hiduplah kita. Lalu kemudian kita lahir, kita dewasa. Tidak mungkin ketika kita dewasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membimbing kita. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ja'alna lahu nuran." Kami jadikan bagi manusia, kita semua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkanlah nur, cahaya, yaitu Al-Quran kata para ulama. Supaya apa? Supaya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Inilah fungsi daripada Al-Quran. Ketika manusia, anggaplah kita ingin menuju suatu tempat. Kita orang Bekasi,
anggaplah kita tidak pernah ke Monas. Anggaplah kita tidak pernah ke Monas, tapi kita pengen sekali ke Monas. Kita punya aplikasi Google Maps. Seandainya kita bisa menggunakannya, mungkin kita akan sampai pada tempat tujuan yang ingin kita tuju tepat pada waktunya, sesuai apa yang kita inginkan. Akan tetapi kita pertama tidak bisa menggunakannya, kedua kita nekat untuk tetap pergi ke Monas tersebut. Apa yang akan terjadi? Mungkin akan sampai, kata para ulama, dan kita pun mungkin akan mengatakan orang ini akan sampai ke Monas tempat ia tuju. Akan tapi bisa jadi perjalanannya di luar daripada kebiasaan. Di luar dari kebiasaan orang ketika ingin menuju Monas. Anggaplah dari Bekasi ke Monas 1 jam. Akan tapi ada orang ini tidak menggunakan petunjuk, tidak menggunakan aplikasi, atau mungkin dia tidak paham cara menggunakannya sehingga dia sampai ke Monas sampai 4-5 jam. Dia sampai, akan tapi mungkin dalam jarak waktu yang sangat lama. Begitulah Al-Quran. Ketika kita ingin menuju suatu jalan yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak paham cara menggunakan Al-Quran dan bagaimana cara kita mengamalkan, berhukum dengan hukum yang sesuai apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak paham, maka mungkin akan sampai pada tujuan tapi tidak sama seperti orang-orang yang mungkin berusaha untuk memahami Al-Quran tersebut sehingga perjalanannya lancar dan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju tempat suatu yang dia tuju. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, meninggalkan Al-Quran tidak hanya meninggalkan bacaannya, akan tapi meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan dengan cara dia tidak mau mempelajarinya, apakah dengan alasan karena kesibukan, apakah karena alasan saya sudah tua, apakah karena alasan saya malu, dan seterusnya. Ini termasuk mahjurah. Dan begitu juga ketika orang yang bisa membacanya lalu dia tinggalkan dalam jangka waktu yang lama, kemudian ketika dia bisa membacanya tapi tidak ada upaya untuk mentadabburinya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang seperti ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Thaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa orang-orang yang berpaling, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, termasuk kata para ulama yang berpaling dari mengingatku adalah berpaling dari membaca Al-Quran, karena termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara membaca Al-Quran. Siapa orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka enggan berpaling membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kami akan berikan kepada orang tersebut kehidupan yang sempit. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sempitkan kehidupannya. Walaupun terlihat misalnya ekonominya bagus, dia memiliki rumah, kebahagiaan duniawi telah dia dapatkan, tapi hatinya kering, kosong dari kebahagiaan karena dia telah meninggalkan Al-Quran. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit di dunia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan tidak hanya itu, pada hari kiamat kelak orang ini akan Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta, tidak melihat. Allah bangkitkan, Allah kumpulkan orang yang seperti ini di padang mahsyar dalam keadaan buta. Lalu orang ini bertanya, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira." Wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku di padang mahsyar pada hari kiamat ini tidak bisa melihat dalam keadaan buta? Bukankah aku dulu di dunia bisa melihat? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah dulu aku datangkan kepada kalian ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku turunkan kepada kalian Al-Quran, fanasitaha, akan tetapi kalian melupakannya, akan tetapi kalian meninggalkannya,
akan tetapi kalian tidak berusaha untuk memahaminya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah hari ini, maksudnya adalah hari kiamat, kami lupakan kalian. Kami buat kalian buta, karena ketika kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata untuk melihat, akan tetapi tidak digunakan untuk membaca serta memahami Al-Qur'an yang kalian baca. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan bacaannya, meninggalkan upaya untuk memahaminya. Kata Rasulullah SAW menceritakan dalam beberapa deretan hadis yang begitu panjang, di antara potongan hadis tersebut mengisahkan Rasulullah SAW pernah dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya dosa berdusta, dosa berzina. Kemudian di antaranya adalah dosa meninggalkan bacaan Al-Qur'an dan meninggalkan upaya untuk memahami Al-Qur'an yang dia baca. Hadis tersebut atau potongan hadis tersebut adalah ketika Rasulullah SAW didatangi dua malaikat. Dua malaikat ini mendatangi Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Lalu Rasulullah SAW diajak untuk keliling-keliling melihat beberapa jenis macam azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disediakan azab tersebut. Dilihat oleh Rasulullah SAW, lalu di antara yang ditemukan oleh Rasulullah SAW ada dua orang. Satu orang di antara dua ini adalah dalam keadaan berbaring, tiduran, berbaring. Yang satunya lagi dalam keadaan berdiri. Namun yang mengejutkan, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW ini adalah orang yang berdiri ini mengangkat batu yang begitu besar. Batu dia angkat begitu besar, yahwi, dan berkeinginan untuk menjatuhkan batu itu di kepala orang yang berbaring ini. Lalu ternyata Rasulullah SAW terus memperhatikannya. Ternyata itu bukan hanya sekedar berkeinginan, akan tetapi laki-laki yang berdiri ini sudah menghancurkan kepala orang yang berbaring tadi berulang kalinya. Lalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Diperhatikan dan terus diperhatikan, dan pemandangan itu adalah sesuatu yang menakutkan pada diri Rasulullah SAW. Akhirnya dilihat oleh Rasulullah SAW dengan beraninya. Rasulullah SAW melihat laki-laki yang sedang berdiri mengangkat batu yang begitu besar, dihempaskan batu besar tersebut di kepala orang yang berbaring ini. Sehingga dalam hadis tersebut diceritakan kepalanya hancur. Kemudian batu yang dilemparkan tadi berguling-guling, lalu laki-laki yang berdiri ini mengambil lagi batu itu, mengikuti kemana batu itu lari, diambil lagi. Ketika diambil, kemudian dia angkat kembali untuk dia lemparkan kepada laki-laki yang sedang berbaring ini. Dan ketika hancur kepalanya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Kemudian terus itu yang dilakukan oleh dua orang ini. Lalu dua malaikat yang membawa Rasulullah SAW ini memerintahkan Rasulullah SAW, intolik, wahai Rasul, ayo kita pergi, kita cari tempat yang lain. Ayo kita pergi, berangkat. Kata dua malaikat ini. Lalu Rasulullah intolaktu, kemudian aku pun pergi meninggalkan dua laki-laki yang aku saksikan azabnya yang begitu pedih. Lalu Rasulullah memberanikan diri untuk bertanya, "Ma hadani rajulani yu'adzaban?" Kenapa dua orang laki-laki ini? Kenapa salah satu di antaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bertanya Rasulullah kepada salah satu dari dua malaikat yang mendampingi Rasulullah. Kata para ulama, salah satu dari dua malaikat tersebut adalah Jibril. Yang satunya lagi adalah malaikat yang menemani dua sosok laki-laki yang mulia ini, yaitu Rasulullah dan Jibril alaihissalam. Kata Jibril menjawab, wahai Muhammad, tahukah engkau kenapa salah satu di antaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilemparkan batu yang begitu besar di kepala orang tersebut? Kata Jibril menjawab, orang tersebut adalah ta'allamal Qur'an. Orang tersebut belajar Al-Qur'an. Dia tahu tentang cara baca Al-Qur'an. Namun fayarfuduhu, lalu dia enggan untuk membacanya, enggan untuk memahaminya,
dia meninggalkan Al-Quran dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, dia tidak pernah membacanya, inilah sebabnya orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Kemudian kata Jibril menjawab, sekaligus dia meninggalkan salat yang 5 waktu. Jadi azab ini karena 2 dosa besar yang dia lakukan. Yang pertama, dia meninggalkan Al-Quran setelah dia pelajari. Yang kedua, dia meninggalkan salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih yang dilihatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ancaman yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini merupakan zikir yang terbaik yang dilakukan seorang muslim ketika ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Al-Quran zikir yang terbaik, seutama-utamanya seorang muslim ketika ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran. Jika yang dimaksud dengan zikir sini adalah zikir mutlak. Karena zikir itu ada 2, ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad adalah zikir yang kita ucapkan, kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan pada waktu-waktu yang ditentukan, pada jumlah yang telah ditetapkan. Ini namanya zikir muqayyad. Contoh, setelah selesai sholat fardu yang 5 waktu, kita diperintahkan untuk berzikir, yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini namanya zikir muqayyad. Ditentukan waktunya dan dibatasi berapa jumlahnya. Ada zikir yang mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak ditentukan kapan waktunya dan berapa jumlahnya. Ya, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wala ilaha illallah. Terus dia berzikir. Lidahnya basah dengan zikir tersebut. Dia tidak tahu berapa hitungan zikir yang dia ucapkan. Dan dia tidak hanya mengkhususkan zikir itu di masjid, di rumah, akan tapi dimanapun dia berada, lidahnya, bibirnya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita maksud adalah Al-Quran seafdol-afdol, seutama-utama zikir, jika yang dimaksud adalah zikir mutlak. Tapi kalau zikir muqayyad kata para ulama, maka yang lebih afdol adalah kita melakukan zikir muqayyad. Misalnya, sehabis salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang afdolnya kita adalah berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diikat dengan waktu, yang diikat dengan jumlah tertentu. Walaupun kita telah mendengarkan fatwa ulama mengatakan seutama-utama zikir adalah baca Al-Quran. Maka di saat itu kata para ulama, kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu dia pindah tempat duduk ngambil Al-Quran, dia malah beralih kepada membaca Al-Quran, maka ini suatu hal yang keliru ketika dia memahaminya. Jadi yang lebih afdal adalah dia berzikir setelah sholat terlebih dahulu. Misalnya lagi, seseorang dianjurkan untuk berzikir mengikuti ucapan yang diucapkan oleh muazzin. Ketika azan berkumandang, kita mendengarkan azan, lalu kita mengikuti ucapan yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita yang mendengar mengikuti dan mengulanginya dengan ucapan yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah seafdol-afdolnya zikir, lalu dia ambil Al-Quran, muazzin sedang memandangkan azan, dia tetap membaca Al-Qurannya, maka ini adalah suatu hal yang keliru. Jadi sekali lagi para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu merupakan seafdol-afdolnya zikir jika yang dimaksud di sini adalah zikir secara mutlak, bukan zikir muqayyad. Kalau zikir muqayyad maka diutamakan, dianjurkan oleh para ulama untuk kita baca terlebih dahulu adalah zikir yang muqayyad, yang diikat dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu. Inilah para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran adalah merupakan zikir yang diperbanyak oleh orang-orang soleh terdahulu. Makanya kita akan lihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama Al-Quran. Bagaimana kebersamaan Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Bagaimana kebersamaan para sahabat-sahabat dengan Al-Quran.
bagaimana kebersamaan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka bermuamalah dengan Al-Quran. Maka ada dua jawaban. Ada jawaban yang sangat pendek dan insya Allah semuanya kita paham. Ada jawaban yang sangat panjang dan ini membutuhkan beberapa kisah-kisah yang harus kita baca. Adapun jawaban pertama, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kita ingin jawab dengan jawaban yang pendek, sangat mudah sekali, seperti kebersamaan kita saat ini dengan gadget kita. Begitulah kata para ulama menjawabnya. Ketika seorang ulama Saudi ditanya, wahai alim, wahai ulama, kalau bahasa kitanya, terangkan kepada kami secara ringkas bagaimana orang-orang soleh terdahulu bersama Al-Quran. Kata ulama ini menjawab dengan ringkasnya, kebersamaan orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran sebagaimana kebersamaan kita dengan HP. Kalau kita di saat ini mungkin HP itu tidak bisa tinggal, seolah-olah kalau HP itu tinggal sudah hilanglah dunia ini rasanya. Walaupun kita meninggalkannya dalam waktu jangka yang sangat dekat, itu pun serasa kurang hidup kita. Bahkan kalau HP itu tinggal di rumah, lalu kita telah menempuh jauh, jarak yang telah jauh, kita akan rela pulang kembali untuk menjemputnya. Nah begitulah para orang-orang soleh terdahulu. Kebersamaan mereka dengan Al-Quran seperti kebersamaan kita dengan HP saat ini. Kalau kita mungkin 1 jam sekali pasti memegang HP, atau mungkin sebelum tidur kita masih memegang HP, setelah bangun tidur kita pasti mencari HP. Seperti itulah mereka dengan Al-Quran. Kehidupan mereka dengan Al-Quran sama seperti kehidupan kita saat ini ketika kita bersama HP. Mudah-mudahan HP yang kita miliki tidak menjadi hujjah atas kita, yakni tidak menuntut hal-hal yang jelek pada diri kita. Mudah-mudahan HP yang kita miliki menjadi jalan, wasilah, menjadi saksi buat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mengetahui bagaimana kebersamaan orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran, kita mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersama Al-Quran sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Huzaifah. Huzaifah bin Yaman menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atin wahidah Al-Baqarah thumma An-Nisa thumma Ali Imran. Kata Huzaifah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Quran dalam satu rakaat salatnya beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan surah An-Nisa, lalu kemudian kata sahabat ini menjelaskan dilanjutkan dengan surah Ali Imran. Satu rakaat dihabiskan oleh Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan 3 surah yang begitu panjang, yaitu surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dan surah Ali Imran. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang tadi sahabat Huzaifah, dalam hadis yang lain dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud menjelaskan, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW. Salat malam maksudnya. Dia ikut bersama Rasulullah SAW salat malam. Lalu Rasulullah SAW di rakaat pertama tersebut mulai membaca surah Al-Baqarah. Ayat pertama, kedua. Ibnu Mas'ud mengira ya paling-paling Rasulullah SAW menghabiskan dalam satu rakaat ini cuma 100 ayat. Lalu dia ikuti, ternyata lewat 100 ayat, Rasulullah SAW pun belum kunjung ruku dari rakaat pertama tersebut. Lalu dia mengira, barangkali di ayat yang ke-200-nya Rasulullah SAW akan ruku. Ternyata Rasulullah SAW pun melewatinya sehingga habis surah Al-Baqarah. Lalu dia mengira, paling-paling Rasulullah SAW menghabiskan satu rakaat ini dengan keseluruhan daripada surah Al-Baqarah tersebut. Lalu ternyata Rasulullah SAW pun melanjutkannya dengan surah yang berikutnya, yaitu surah An-Nisa. Walaupun dalam Al-Quran urutannya adalah Al-Baqarah kemudian Ali Imran, tapi dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama Rasulullah membaca Al-Baqarah kemudian surah An-Nisa, dilanjutkan dengan surah An-Nisa. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud ini mengira mungkin Rasulullah SAW akan ruku pada akhir dari surah An-Nisa. Lalu ternyata Rasulullah SAW melanjutkannya
dengan surah yang begitu panjang, yaitu surah Ali Imran. Sampai-sampai sahabat ini berkeinginan buruk. Dalam hadis itu diceritakan, sampai-sampai aku berkeinginan buruk. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Wa ma hammamta?" Apa yang akan ingin kamu lakukan wahai Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud menjawab, "Qala hamamtu an aq'uda wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku berkeinginan untuk salat sendirian, artinya memutuskan jamaah. Saya ingin salat sendirian, kemudian saya ruku, sujud, duduk, kemudian salam dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu terlintas pada diriku. Akan tetapi aku tidak melakukannya, aku tepis keinginan buruk tersebut dan aku menyelesaikan salat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Kalau kita kembali kepada sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Zubair, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain pernah menghabiskan dalam satu rakaat 30 juz Al-Quran. Satu rakaat mereka sholat witir dan riwayat ini diriwayatkan oleh para ulama dalam riwayat yang sahih, yang valid, bukan hanya kisah dongeng saja, tapi ini adalah kisah yang terjadi pada orang-orang soleh terdahulu, di antaranya Utsman bin Affan, Sa'id bin Zubair, Tamim Ad-Dari. Kalau dari kalangan tabi'innya masih banyak juga seperti Al-Hasan Al-Basri. Kalau dari kalangan imam-imam yang 4 yang terkenal adalah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah diriwayatkan dalam satu hari pernah menyelesaikan bacaan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Dan riwayat itu terlihat di dalam beberapa kitab-kitab sejarah para ulama. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah segelintir contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama bagaimana orang-orang soleh terdahulu bersama dengan Al-Qur'an. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu mereka menghabiskan atau mengkhatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 1 bulan. Ada yang 20 hari, ada yang 10 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Lalu dilarang oleh Rasulullah tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Hadisnya sahih, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, Iqra'il Qur'an fi kulli syahr. Khatamkanlah Al-Qur'an 1 kali dalam 1 bulan. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Aku mampu ya Rasulullah mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 1 bulan. Kata Rasulullah, Iqra'hu 20 yauman. Dalam riwayat lain, Iqra'hu 20 lailatan. Kalau begitu kata Rasulullah, kamu khatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 20 hari. Lalu sahabat ini mengatakan, qultu, wahai Rasulullah, inni ajidu quwwah. Aku masih mampu ya Rasulullah untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 20 hari. Kata Rasulullah, khatamkan Al-Qur'an 10 hari. Ya Rasulullah, aku masih mampu untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 10 hari. Kata Rasulullah SAW menjelaskan, ya sudah, kalau begitu khatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 7 hari, artinya seminggu. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku masih mampu ya Rasulullah untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kurang daripada 1 minggu. Lalu Rasulullah menjelaskan, silahkan khatamkan Al-Qur'an dengan jangka waktu 3 hari, dan Rasulullah melarang untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah SWT, ini adalah kumpulan dari beberapa hadis yang saya gabungkan. Adapun hadis Abdullah bin Amr ini hanya sebatas khatamkan Al-Qur'an sampai 7 hari. Itu pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Amr al-As. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah membolehkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 3 hari dan dilarang kurang daripada 3 hari. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah SWT, bagaimana menggabungkan
hadis yang larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Padahal banyak sahabat-sahabat yang mereka mengkhatamkan Al-Quran sampai 1 malam. Mungkin dalam riwayat-riwayat yang lain seperti Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sampai 1 hari bisa 2 kali khatam. Bagaimana menggabungkan ini? Kata para ulama, tidak masalah. Perbuatan para sahabat, perbuatan orang-orang soleh terdahulu, ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu tidak menjadi rutinitas mereka. Tidak menjadi rutinitas setiap harinya mereka mengkhatamkan Al-Quran 1 malam. Tapi mereka melakukannya hanya sekali-kali saja. Dan mungkin pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu-waktu yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia melihat momen-momen tertentu seperti waktu yang diberkahi di bulan Ramadan, sehingga dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Mungkin bisa dalam 1 hari dia mengkhatam 1 kali, atau dalam 2 hari dia bisa khatam 1 kali. Tidak mengapa kata para ulama, karena itu bukan menjadi rutinitasnya. Yang tidak boleh dia menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran sehingga aktivitas-aktivitas yang lain dia lupakan. Ini yang tidak boleh. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidak boleh kamu mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena sesungguhnya umumnya orang ketika mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dia dipastikan kata Rasulullah SAW, dia tidak akan paham terhadap apa yang dia baca. Ini sebab dilarangnya seorang tersebut mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun kalau kita melihat ada momen-momen tertentu, misalnya ada seseorang yang berangkat umroh, lalu dia manfaatkan hari-harinya tersebut di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia duduk dengan Al-Quran terus, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bosan berzikir dengan zikir-zikir yang disebutkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia ambil Al-Quran, dia baca, dan seterusnya sampai mungkin dia mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka kata para ulama tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa karena bukan menjadi rutinitasnya. Yang tidak boleh dalam hadis ini, jika itu menjadikan rutinitasnya sehingga waktunya habis bersama Al-Quran, tinggallah waktu-waktu yang lainnya tidak dia laksanakan, seperti waktunya dengan keluarganya, waktunya untuk bermain dengan anak-anaknya, waktunya untuk mencari nafkah, semuanya itu ditinggalkan sama dia dan dia terus bersama Al-Quran. Ini yang dilarang. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat contoh yang berikutnya, ada tips juga di antara para ulama menjelaskan bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 pekan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Di antara tips yang diajarkan oleh ulama melalui hadis ini, sekali lagi walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kevalidannya, di antaranya adalah hari pertama dengan membaca 3 surah pertama. Surah panjang yang pertama, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kemudian hari kedua, baca 5 surah yang berikutnya. Hari ketiga, baca 7 surah berikutnya. Hari keempat, baca 9 surah berikutnya. Hari kelima, baca 11 surah berikutnya. Hari keenam, baca 13 surah berikutnya. Dan hari ketujuh, baca surah-surah pendek sampai terakhir surah An-Nas. Hadis ini memang adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun kalau kita ingin mengamalkannya, silahkan kata para ulama, dengan syarat tidak meyakini bahwasanya itu adalah hadis merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita hitung-hitung, hari pertama 3 surah, kemudian hari kedua hitungan ganjil. Cara menghitungnya hitungan ganjil saja. Hari kedua 5 surah, hari ketiga 7 surah, hari keempat 9 surah, hari kelima 11 surah, kemudian hari berikutnya 13 surah, kemudian sisanya hari terakhir. Dan itu tinggal surah-surah pendeknya. Nah, ini para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tips yang diberikan oleh para ulama cara mengkhatamkan Al-Quran dalam jangka 1 minggu. Walaupun barangkali ini adalah hal yang berat bagi kita untuk mengamalkannya, maka ada kelonggaran yang diberikan oleh syariat ini kepada kita.
Ya minimal setiap harinya kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Kemudian ada upaya yang kita lakukan bagaimana setiap bacaan Al-Quran yang kita baca minimal kita paham sedikit banyaknya maksud daripada apa yang kita baca. Yang mentok-mentoknya kata para ulama adalah minimal surah-surah pendek yang kita sering baca. Kadang-kadang mohon maaf kita sudah hafal surah-surah pendek itu 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tapi surah-surah pendek tersebut barangkali masih belum kita memahami apa makna perkata daripada kalimat-kalimat yang ada dalam surah tersebut. Kadang-kadang kalau kita tanya apa arti as-samad, apa maksud dengan as-samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, padahal surah ini mungkin barangkali dari kecil kita sudah hafal, 30 tahun, 40 tahun lalu yang kita hafal. Namun harus ada upaya yang kita lakukan untuk memahami minimal surah-surah pendek yang sudah kita hafal, yang sering kita bawa untuk sholat, untuk sedikit banyaknya kita pahami agar kita tidak termasuk dalam umat Rasulullah SAW yang meninggalkan Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Furqan tadi. Para hadirin melekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi bagaimana contoh para sahabat ketika mereka bersama Al-Quran. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tertidur min hizbihi, dari rutinitasnya membaca Al-Quran di malam hari, dia rutinitasnya membaca di malam hari, lalu mungkin di malam tersebut tertidur karena apakah karena kecapean atau pekerjaan yang mungkin di siang hari yang sangat berat, lalu ketika habis sholat isya langsung dia baringan tertidur, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Lalu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil azhar, kemudian dia mengqadhahnya, dia menggantinya untuk membaca surah tersebut antara salat subuh dengan salat zuhur. Di tengah-tengah ini lalu dia qadha. Rutinitasnya tadi yang membaca setiap malamnya, dia qadha di antara salat subuh dengan salat zuhur. Kata Rasulullah, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka sungguh telah tercatat bagi orang tersebut seperti pahala orang yang membaca di malam hari. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan khusus bagi orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Keutamaannya tidak sama seperti orang membaca Al-Quran di siang hari. Memang ketika ada orang yang membaca Al-Quran di siang hari, dia akan mendapatkan keutamaan. Pasti ada keutamaan yang dia dapatkan. Minimal setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 10 pahala. Tapi berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Ada keutamaan khusus jika bacaan Al-Quran itu diikat dengan waktu malam hari. Sebagaimana hadis yang pertama dijelaskan oleh para ulama, hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya as-siyam, puasa, wal Qur'an dan Al-Qur'an, dua hal ini yashfa'ani, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. As-siyamu yaqul, puasa akan berkata nanti pada hari kiamat, dia akan bertutur puasa tersebut, "Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat bin nahar fasyaffi'ni fihi." Wahai Rabb, aku menghalangi seorang hamba ini dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Lalu Allah SWT pun memberikan izin agar puasa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa di siang hari. Lalu Al-Quran berkata, "Ay Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fihi." Kata Al-Quran berkata kepada Allah SWT, "Ya Allah, aku menghalangi seorang hamba ini untuk beristirahat tidur di malam hari. Jadi waktu istirahatnya itu aku kurangi ya Allah, sehingga sebagian waktu istirahatnya dia gunakan untuk membaca Al-Quran, maka
izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada seorang hamba yang membacanya di malam hari. Digarisbawahi di malam hari. Dalam hadis yang lain, para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang khusus membaca Al-Qur'an di malam hari adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca Al-Qur'an di malam hari 10 ayat, man qara'a asyara ayatin, siapa orang yang membaca Al-Qur'an minimal dalam malam tersebut 10 ayat saja, kutibalahu, maka dia akan tercatat dari golongan-golongan orang-orang yang tidak lalai. Jadi kalau ada orang yang tertidur namun sama sekali tidak membaca Al-Qur'an, orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW tergolong dari golongan orang-orang yang lalai, minal ghafilin, termasuk golongan orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, man qara'a mi'ata ayah, siapa orang yang membaca di malam hari 100 ayat, kutibalahu kunutal lail, maka tertulis baginya seperti pahala orang yang salat semalam suntuk. Jadi siapa orang sebelum dia tidur di malam hari dia menyempatkan diri untuk membaca minimal 10 ayat atau dia tambahkan lagi menjadi 100 ayat, pahalanya sama seperti orang yang salat malam qiyamul lail semalam suntuk lamanya. 100 ayat. Kata para ulama, bagaimana cara membacanya? Apakah harus berurutan? Tidak. Hadis ini umum kata para ulama. Jika dia di antara rutinitasnya membaca, mengamalkan surah Al-Muluk, sudah berapa jumlahnya ayat surah Al-Muluk kalau kita baca? Berapa ayat? Yang sering mengamalkan bacaan surah Al-Muluk setiap malamnya? Berapa ayat surah Al-Muluk? 30. Sudah 30. Kemudian sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca 3 qul. Masing-masing berapa ayat? Sudah berapa jumlahnya? Kemudian kita tinggal, barangkali kita tadi ada tambahan di pagi harinya, tambahan hafalan 1 ayat, 2 ayat. Kita ingin mengulangi kembali. Itu pun termasuk dalam hitungan 100 ini kata para ulama. Kalau dia mengulang-ulang hafalannya sampai 40 kali, berarti dia sudah 40 ayat yang dia baca. Kalau seandainya pun surah yang dia baca, 1 surah, kemudian dia ulang-ulangi, lalu total ayatnya menjadi 100 ayat, ini pun termasuk dalam kategori hadis ini. Yaitu siapa orang yang membaca 100 ayat dengan catatan di malam hari, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang mengerjakan salat qiyamul lail semalam suntuk. Dalam hadis yang lain para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadisnya, kan tapi kita cukupkan sampai di sini hadisnya. Kita kembali kepada Al-Qur'an yang menjelaskan adanya keutamaan khusus yang dijelaskan oleh para ulama bagi orang yang membaca Al-Qur'an di malam hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang saleh terdahulu, qalilan ma yahja'un, mereka itu sangat sedikit sekali tidurnya di malam hari, terus sebagian waktu yang banyaknya dia gunakan untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu ya menjelang 15 menit sebelum masuk waktu azan. Di waktu-waktu sahur tersebut mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sepertiga malam sampai menjelang waktu sahur mereka berdiri mengerjakan salat qiyamul lail dengan bacaan-bacaan yang sangat panjang. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan kita yang tidak banyak hafalannya, tapi kita ingin melakukan salat, tapi hafalan kita tidak ada? Kata para ulama dibolehkan bagi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dalam salatnya dengan melihat mushaf. Dia ambil mushaf, lalu dalam salatnya tersebut dia bacakan 1 rakaat, misalnya dia habiskan 3 halaman, lalu dia ruku, dia taruh lagi Al-Quran, sujud. Karena ada keutamaan khusus lagi, berbeda dengan orang membaca Al-Quran di luar salat. Kata para ulama, berbeda pahala orang yang membaca Al-Quran di dalam salat dengan di luar salat. Berbeda. Sehingga kalau ada misalnya jamaah yang ingin membaca Al-Quran di dalam salat,
silahkan. Para ulama membolehkan bahwasanya kalau kita belum hafal Al-Quran, lalu kita ingin membaca di dalam salat kita, salat malam kita dengan membaca Al-Quran, diperbolehkan para ulama sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari sebahagian apa yang telah aku rizkikan kepada mereka, sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan mereka juga berinfak dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka sungguh apa yang mereka lakukan itu adalah sama seperti mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, salat, berinfak, itu sama seperti kita ingin berbisnis akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ketika kita ingin berbisnis, bertijarah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perdagangan ini tidak akan merugi sama sekali. Perdagangan yang kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala teman bisnis kita, maka perdagangan ini kata para ulama berdasarkan ayat ini lan tabur, tidak akan pernah merugi orang tersebut. Karena perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala kata para ulama, yang pertama tidak perlu ada modal. Tidak perlu ada modal ketika kita ingin berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita menjalankan bisnis di dunia. Kalau hanya kita mengandalkan kepercayaan orang kepada kita, kejujuran orang, kita jujur, hanya mengandalkan jujur, lalu orang percaya dengan kita, ini di saat ini mungkin sulit. Sehingga kalau kita ingin membuka usaha, maka kita harus memiliki modal. Tapi kalau kita ingin berusaha, membuka usaha dengan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tidak perlu modal. Modalnya apa? Cukup kita ikhlas terhadap pekerjaan kita tersebut, kemudian ada usaha kita untuk senantiasa belajar sehingga apa yang kita lakukan dari perdagangan tersebut sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala padahal tidak butuh dengan perdagangan kita tersebut, tapi Allah tetap beli. Allah tidak butuh terhadap amalan kita, Allah tidak butuh terhadap bacaan Al-Quran kita, Allah tidak butuh terhadap salat kita. Yang membutuhkan amalan tersebut adalah kita sendiri. Sedangkan Allah SWT tidak membutuhkannya. Seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya tidak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan rugi. Kalau seandainya sebekasi ini tidak ada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak akan mengurangi kekerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membutuhkan tijarah itu, amalan-amalan itu adalah kita sendiri. Kita yang beramal dan keuntungannya kita yang akan merautnya nanti di hari kiamat. Begitu juga kata para ulama, bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berani membeli mahal sesuatu yang kelihatannya kecil. Kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beli sesuatu tersebut dengan harga yang mahal, padahal sesuatu yang kita perdagangkan itu adalah suatu hal yang remeh, yang mungkin orang lain pun melihatnya dengan sebelah mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jika dua syarat ini terpenuhi, ikhlas dan mutaba'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bayar mahal, akan Allah gantikan dengan sesuatu yang besar
yang mungkin di luar dari perkiraan kita. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang yatlu itu sama seperti membaca kitaballah, membaca Al-Qur'an. Maka di sini para ulama menjelaskan ada perbedaan antara tilawah dengan qiraah. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalau kita terjemahkan sama, membaca. Ada istilah dalam bahasa Arab itu tilawatul Quran, ada istilah yang lain dengan qiraatul Quran. Tapi maknanya berbeda kata para ulama. Tilawatul Quran dengan qiraatul Quran berbeda. Perbedaannya di antara para ulama membedakannya, yang pertama, qiraatul Quran hanya sekedar membaca. Dia baca tapi dia tidak memahami apa yang dia baca. Tapi tilawatul Quran, dia membaca Al-Quran sekaligus dia berusaha untuk memahaminya. Atau dia membaca Al-Quran tapi paham makna yang dia baca. Kandungan-kandungan yang dia ayat-ayat yang dia baca dia paham. Atau dia tidak paham tapi berusaha untuk memahaminya. Ini disebut dengan tilawatul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih." Adapun orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, lalu mereka mentilawakannya dengan sebenar-benarnya tilawah, maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Artinya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan seseorang terhadap apa yang dia baca. Tentu pasti orang ini ketika membaca Al-Quran paham terhadap makna yang telah dia baca. Kalau dia tidak paham, tidak akan bertambah keimanannya. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, lalu Al-Quran yang dia baca menjelaskan tentang surga, tentang neraka, perintah A, perintah B, dia paham, itu secara otomatis keimanannya akan bertambah. Beda dengan orang yang qiraatul Quran, dia hanya sekedar membaca saja, dia dapat pahala. Pasti dia akan mendapatkan pahala, setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan dan seterusnya. Dia akan dapat pahala, tapi berbeda dengan pahala orang yang tilawatul Quran. Kemudian kata para ulama, perbedaan yang kedua, tilawatul Quran ini dengan qiraatul Quran adalah kalau tilawatul Quran ini diiringi dengan amalan. Makanya dalam beberapa ayat dijelaskan seperti misalnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika diikuti oleh terbitnya duha. Wal qamari idza talaha. Kemudian dan demi bulan yang mengikuti matahari. Artinya kata para ulama, kalau ada orang yang tilawah Al-Qur'an, ketika dia paham makna yang dia baca, dia ikuti dengan amalan. Dia amalkan. Dia berhukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut, minimal pada dirinya sendiri. Terkadang ada orang yang memaksakan diri untuk agar orang berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan Al-Quran agar dia bisa berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri, pada keluarganya terlebih dahulu. Nah, jika ini yang dilakukan, insya Allah secara otomatis negara ini tidak perlu digembor-gemborkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Secara otomatis ketika perorangan di antara kita, keluarga kita telah berhukum dengan hukum yang sesuai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah paham terhadap apa yang kita baca, insyaallah secara otomatis negara kita yang kita cintai ini pasti akan berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ketiga antara tilawatul Quran dengan qiraatul Quran adalah kalau tilawatul Quran ini biasanya membacanya lebih panjang dan lebih lama. Adapun qiraatul Quran, dia membacanya tidak dalam jeda waktu yang lama, mungkin sedikit sekali, maka ini dianggap dan disebut dengan qiraatul Quran. Kalau membacanya lama dalam sholatnya, kemudian dia duduk lama untuk membaca Al-Quran, ini disebut dengan tilawatul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna kitaballah ana al-laili wa hum yasjudun." Kata Allah SWT dalam surah Al-Imran, Allah SWT berfirman, "Laisu sawa", tidak sama. Mereka itu tidak sama. Min ahlil kitab, ada sekelompok ahlil kitab, ummatan qa'imah, mereka berdiri di malam hari, yatluna kitaballah, dengan tilawatul Quran.
ana al-lail, sepanjang malam. Jadi tilawatul Quran itu digandengkan dengan membacanya sepanjang malam. Berarti kata para ulama, tilawatul Quran itu perbedaannya adalah ketika seseorang lama membaca Al-Quran disebut dengan tilawatul Quran, jika dia membacanya hanya sebentar disebut dengan qiraatul Quran. Inilah beberapa perbedaan antara tilawatul Quran yang dijelaskan oleh para ulama dengan qiraatul Quran. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Kata Rasulullah, perumpamaan seorang mukmin ketika dia membaca Al-Quran seperti al-utrujjah. Al-utrujjah. Al-utrujjah ini adalah sebuah buah yang kalau kita lihat mungkin di Indonesia tidak ada, tapi kalau kita browsing di internet keluarlah nanti gambar-gambar buah, dia hampir mirip dengan buah lemon. Kata Rasulullah, buah utrujjah ini adalah rihuha thayyib, dia mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Buah utrujjah ini dia mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan rasanya pun enak. Kalau dimakan pun enak rasanya. Seperti itulah seorang mukmin ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, seorang mukmin ini mengeluarkan aroma yang wangi dan rasanya pun enak. Artinya seorang mukmin itu kalau sudah membaca Al-Quran, tilawatul Quran, gerakannya itu, tindak tanduknya, tingkah lakunya itu akan sesuai dengan Al-Quran. Ketika dia bersikap sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Ketika dia ingin melakukan A, B, C sesuai dengan Al-Quran. Jadi diperumpamakan seperti utrujjah yang mengeluarkan wangi yang begitu dahsyat aromanya, kemudian rasanya pun enak dinikmati. Nah, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, "Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Kata Rasulullah, perumpamaan seorang mukmin yang jarang membaca Al-Quran seperti perumpamaan buah tamar, korma, yang dia tidak mengeluarkan aroma wangi tapi rasanya manis. Seperti itulah seorang mukmin yang jarang membaca Al-Quran. Seterusnya kata Rasulullah SAW, "Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir rihana," atau dalam riwayat lain raihana. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan bagi orang-orang munafik ketika mereka membaca Al-Quran seperti raihanah, buah raihanah, yang buah tersebut rihuha thayyib, aromanya wangi, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Kalau dimakan rasanya pahit. Seperti itulah orang-orang munafik, kelihatan dari zahirnya dia itu bersolat, beribadah, tapi di dalam hatinya maka sepahit-pahitnya buah itulah yang ada di dalam hati mereka. Permusuhannya terhadap Islam sangat besar sekali, walaupun secara zahir mereka beribadah seperti ibadahnya orang-orang yang beriman. Kemudian kata Rasulullah, "Masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah." Perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran maka seperti buah hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rasanya tidak enak, pahit, dan baunya pun busuk. Artinya tidak ada bau yang mengeluarkan aroma wangi. Nah, para hadirin makanan oleh Allah SWT, di sini dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran seperti buah utrujjah yang mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan rasanya pun sangat lezat untuk dinikmati. Inilah seorang mukmin ketika membaca Al-Quran. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Barangkali ini adalah yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran dan membacanya serta memahaminya, maka mereka-mereka itu tergolong dari golongan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Jadi Allah mengangkat sebagai keluarga-keluarga Allah dari kalangan manusia
Siapa mereka? Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, manhum? Rasulullah SAW menjawab, qala hum ahlul Qur'an wa ahlullahi wa khassatuh. Kata Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan keluarga Allah adalah orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa berupaya untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran yang dia baca. Inilah yang dimaksud dengan keluarga Allah yang lebih dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi terakhir bagi kita untuk senantiasa agar mempelajari Al-Quran, cara baca Al-Quran yang benar, kemudian mengamalkannya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uh." Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran tersebut sebagai keberkahan buat kalian. Mubarakan, keberkahan buat kita. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengikuti, mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak berupaya untuk mentadabburinya. Sehingga kalau kita berupaya duduk di majelis ilmu seperti ini, membahas dalamnya hadis Al-Quran, insya Allah ini adalah bagian upaya bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, para hadirin yang oleh Allah SWT, kata Allah SWT, kami turunkan Al-Quran sebagai keberkahan buat kalian. Keberkahan. Makanya kata para ulama menjelaskan, Al-Quran nazala ala Jibril. Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Fa asbaha Jibril, maka Jibril jadilah sebagai malaikat yang terbaik dari kalangan malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak jumlahnya. Tidak terhitung jumlah malaikat Allah SWT, namun yang terbaik di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril. Ketika Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada atau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita berpindah kepada zaman kapan Al-Qur'an itu diturunkan, tentu jawaban kita adalah bulan Ramadan. Maka fa asbaha Ramadan, jadilah Ramadan tersebut khairus syuhur wa afdaluha. Maka jadilah bulan Ramadan itu sebaik-baik deretan bulan. Kalau kita miliki 12 bulan, maka di antara bulan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan keberkahannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Kalau kita sempitkan lagi, mengerucut kepada malamnya, di antara deretan-deretan malam yang mungkin kita lalui beberapa tahun, maka di antara malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pertama sekali di Lailatul Qadar tersebut. Maka jadilah sebaik-baik hari di sekian banyaknya hari, yaitu di malam Lailatul Qadar. Itu karena keberkahan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha khairul mursalin wa afdaluhum. Maka jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an itu diturunkan, karena keberkahan yang dibawa oleh Al-Qur'an tersebut, Nabi kita menjadi seafdal-afdalnya para nabi, seutama-utamanya para rasul. Jadi kalau banyaknya jumlah nabi dan rasul, yang paling utama di antara deretan para nabi dan para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian ratus bahkan nabi sekian ribu jumlahnya, yang afdal, yang utama, yang lebih baik di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Qur'an itu disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Jadilah seafdal-afdal umat di muka bumi ini adalah umat Islam, karena Al-Quran tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Maka tentu ketika Al-Quran itu ada di hati kita, Al-Quran itu senantiasa kita baca, kita termasuk di antara manusia yang sekian banyaknya yang diberikan keutamaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tersebut bisa melembutkan hati kita, bisa memudahkan bagi kita untuk melakukan dan mengamalkan setiap apa yang kita baca. Jangankan hati kita yang lembek, yang terdiri dari
darah dan daging. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu kalau seandainya diturunkan di gunung, gunung itu akan hancur. Gunung itu akan hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan di gunung yang begitu keras, terbuat dari batu-batuan yang begitu keras. Seandainya Al-Qur'an itu kalau diturunkan di gunung tersebut, gunung itu akan tertunduk dan hancur. Maka tentu hati kita yang ada pada diri kita ketika Al-Quran ini senantiasa kita baca, akan timbullah kelembutan hati kita. Akan mudahlah bagi kita untuk menerima kebenaran yang mungkin disampaikan oleh orang, oleh ustadz kita, oleh kiai kita, oleh syekh kita. Sampaikan kebenaran karena memang hati kita sudah lembut dengan kelembutan Al-Quran yang masuk ke dalam hati kita. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik dengan keberkahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uh. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keberkahan buat kita, bukan menyusahkan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah Al-Quran ini kami turunkan sebagai pemberat bagimu, menyusahkanmu. Bukan. Al-Quran ini bukan kitab yang menyusahkan kita, bukan kitab yang malah menghabiskan waktu kita. Akan tetapi Al-Quran ini adalah sebuah kitab pedoman kita, petunjuk kita, dan akan memudahkan kita, bahkan mungkin akan memberkahi umur kita, keluarga kita, dan waktu kita. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amalan soleh yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.